Dan ketika Eka mencium tangannya, itu tuh benar-benar bau minyak tanah. Moge, mulut Moge, tangan Moge, dan juga jaket Moge bersih. Tidak ada sisa buah nangka. Weh, semeton kumpul ya, ngerti aja nih dinijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya tuh Senja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk semeton yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena ini permintaan langsung dari narasumber yang bersangkutan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Eka. Eka adalah anak kelima dari 5 bersaudara, dan dia ini punya 4 kakak perempuan. Kakak pertama, kedua, dan ketiga sudah menikah dan juga sudah punya anak, dan mereka ini semuanya menikah ke desa tetangga. Saat di tahun 2015, ketika itu Eka baru berusia 26 tahun. Dia ini tinggal bersama dengan kedua orang tuanya dan juga tinggal bersama dengan kakak keempat. Ketika itu kakak keempat bekerja menjadi guru SMP di desa tetangga. Nah, menurut Eka semetonnya, dari kecil Eka ini dididik sangat mandiri oleh kedua orang tuanya. Dan dari kecil juga Eka sudah terbiasa ikut dengan kedua orang tuanya ketika jual beli sapi. Orang tuanya Eka ini adalah saudagar sapi yang sangat sukses di desanya semeton. Dan karena inilah, dari kecil Eka ini memang sangat suka berjualan. Dan setelah Eka ini tamat SMA, dia bilang kepada kedua orang tuanya tidak mau melanjutkan pendidikan dan ingin menjadi saudagar buah. Sebenarnya waktu itu orang tuanya sudah menentang, tapi Eka terus meyakinkan dan berjanji, kalau orang tuanya memberikan dia modal, dia pasti akan menggunakan modal ini sebaik mungkin. Dan setelah 6 tahun Eka berjuang, dia benar-benar bisa mandiri. Ketika itu ya, Eka sudah punya 2 karyawan laki-laki dan juga 2 karyawan perempuan. Keempat karyawannya ini setiap hari akan membantu Eka untuk membeli buah-buahan yang ada di desanya, termasuk yang ada di desa tetangga. Dan hampir setiap hari juga semeton, banyak sekali akan ada warga yang datang menjual hasil perkebunan mereka. Dan setiap 3 hari sekali Eka dengan karyawannya ini akan pergi ke kota untuk menjual semua hasil perkebunannya ini. Nah, saat itu selain memang Eka ini diberikan uang tunai untuk modal oleh kedua orang tuanya, Eka juga diberikan 2 mobil pickup baru yang dibelikan oleh orang tuanya agar Eka ini tambah semangat kerja dan langsung kare. Memang ya, setelah 6 tahun itu Eka tuh kayak benar-benar jatuh bangun dan juga berdikari. Eka bisa benar-benar mandiri dan juga bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah, waktu pun berlalu semua tahun karena Eka ini sudah merasa kalau usahanya ini makin besar. Di seberang jalan rumah orang tuanya ini adalah tanah kosong, dan tanah itu milik dari paman pertama, kakak dari bapaknya Eka. Eka pun mengontrak tanah itu selama 10 tahun dengan uang di muka full 100% dibayarkan. Di sana Eka ini membangun gudang yang lumayan besar, dilengkapi dengan CCTV, kamar mandi, tempat tidur, dan juga tempat istirahat yang sangat nyaman. Pokoknya Eka membuat gudang di sana yang sangat nyaman agar ketika dia ini capek, dia bisa tidur di bagian belakang gudang. Nah, mulai Eka membangun gudang ini sampai selesai, ternyata semua yang dia usahakan ini makin berkembang sehingga Eka bisa menambah 2 lagi karyawan laki-laki untuk membantu Eka menyortir buah-buahan dan juga saat mengirim buah ini ke kota. Dan saat itu semeton, Eka mulai jarang pergi ke kota untuk mengirim langsung, dan dia menyerahkan semua pengiriman ini kepada karyawannya yang dia percayai. Suatu hari semetonnya, tepatnya itu setelah Eka sudah 1 tahun membangun gudang ini, kok Eka mulai merasa dia tuh kayak mulai kewalahan. Dia mulai sering sakit, apalagi ketika Eka ini stres. Ketika dia itu banyak beban pikiran dan bahkan kayak memikirkan sesuatu yang berlebihan, Eka sangat rentan sakit sehingga Eka sering sekali bolak-balik rumah sakit. Ketika Eka ini diajak berobat oleh orang tuanya, dokter bilang sepertinya daya tahan tubuhnya Eka ini menurun karena Eka terlalu stres dan juga terlalu capek bekerja. Dan karena inilah semeton, sebulan 2 kali Eka ini rutin cek ke dokter untuk mengecek kesehatannya. Kenapa kok tiba-tiba dia jatuh sakit? Karena selama 2 bulan ini tidak ada perubahan, Eka pun mulai berobat ke tempat orang pintar, kenalan dari orang tuanya. Nah,
ketika berobat di Orang Pintar ini ya, Orang Pintar bilang sepertinya ada oknum yang iri kepada Eka. Karena masih semudah itu Eka sudah bisa menunjukkan hasil dari kerja kerasnya sampai se-wow itu. Dan konon katanya, menurut seorang pintar, ketika Eka ini makan di sebuah warung ya yang ada di desa tetangga, di sanalah Eka ini seperti dikirimi jampe-jampe. Sehingga Eka sering sekali sakit kepala, badannya juga sakit, dan Eka gampang sekali jatuh sakit ketika kelelahan. Karena inilah semetahun Eka mulai rutin berobat ke tempat orang pintar, diantarkan oleh kakak keempat dan juga oleh orang tuanya. Waktu berlalu semetahunnya Eka mulai rutin bekerja dan juga sambil metambe dan asmkara. Setelah itu Eka dinyatakan sembuh. Nah, setelah Eka ini sembuh ya, Orang Pintar bilang Eka itu diharuskan untuk lebih mendekatkan diri kepada yang di atas, agar bisa menangkal apapun itu serangan yang akan datang di kemudian hari. Karena inilah semeton Eka tuh mulai rajin melukat, rajin sembahyang, dan juga selalu mendengarkan apapun itu perkataan dari orang tuanya. Suatu hari, Eka ini didatangi oleh seorang warga yang bilang dia itu punya banyak sekali buah nangka yang siap dipanen. Dan si orang ini karena perlu sekali dengan biaya cepat ya, karena anaknya akan menikah 1 minggu lagi, Eka itu diberikan harga yang lumayan murah dari harga rata-rata di pasaran. Dan Eka itu kayak diminta untuk membeli semua buah nangka yang ada di perkebunan orang ini. Kita sebut saja namanya Pak Gede. Pak Gede ini punya 3 orang anak, dan anak ketiganya ini akan menikah karena calon menantunya sudah hamil. Nah, karena Eka ini merasa kayak ini tuh bener-bener kesempatan yang sangat bagus. Karena menurut Eka, sebetulnya harga buah nangka di desa tempatnya si Pak Gede ini lumayan mahal, karena memang terkenal buah nangka yang ada di sana itu memang kualitasnya super premium, dan juga buahnya itu besar juga sangat manis. Karena inilah semeton tanpa babi bu bebo, Eka pun langsung membayar DP 50% untuk membajeng atau membeli semua buah yang ada di kebun si Pak Gede ini. Dan sisanya akan dia bayarkan 3 hari kemudian. Singkat cerita, besoknya Eka dengan ke-5 karyawannya pergi ke desa tetangga menuju ke perkebunan nangkanya si Pak Gede. Dan ketika tiba di sana, Eka tuh kayak kaget semeton. Nah, perkebunannya Pak Gede ini kan berada di samping jalan raya desa. Itu tuh ya hampir tidak ada rumah warga sama sekali. Seperti yang kita tahu, kalau di desa seberapa luas perkebunan warga, berarti jarak rumah antara satu warga dengan warga yang lain sesuai dengan luas perkebunan yang mereka miliki. Dan ketika itu ya, saat Eka ini menuju ke perkebunannya si Pak Gede, adalah salah satu karyawannya yang memang kenal dengan Pak Gede dan tahu di mana lokasi perkebunan tersebut. Saat tiba di sana, Eka tuh benar-benar kayak boom gitu loh. Buah nangka yang memang dipunyai oleh si Pak Gede ini sudah hampir matang. Dan itu tuh benar-benar kualitasnya bagus sekali semeton. Saat Eka baru masuk di perkebunannya si Pak Gede ini ya, Eka melihat banyak banget ada pohon durian, pohon manggis, pohon nangka, dan juga banyak sekali ada pohon pisang. Ternyata Pak Gede ini memang punya perkebunan yang cukup luas, yang di sana itu banyak sekali ada buah lokal yang memang sering dia perjualbelikan. Dan karena inilah Eka pun mulai membagi tugas. Semua karyawan laki-laki ditugaskan untuk memetik buah nangka yang memang sudah siap dipanen. Dan karyawan perempuan ditugaskan untuk membungkus buah nangka yang baru setengah matang. Saat karyawannya Eka mulai bekerja ya, Eka pun mencari tempat yang teduh karena Eka itu kayak mau menggelar tikar dan juga menurunkan makan siang yang memang dia sediakan untuk semua karyawannya. Sekitar 1 jam berlalu semeton saat Eka sudah mulai merapikan semua makanan dan juga menutup makanannya ini menggunakan terpal. Eka pun mulai berkeliling di perkebunannya Pak Gede. Nah, saat itu Eka melihat di situ ada banyak sekali buah nangka yang siap dipanen, dan Eka berpikir, kalau semua buah nangka ini dijual, keuntungan yang Eka dapatkan itu bisa sampai 3 kali lipat. Karena memang semeton buah nangka yang ada di sana itu benar-benar besar, kualitasnya juga sangat bagus. Nah, saat Eka ini berkeliling, dia tuh kayak sambil mencatat ada berapa buah yang sudah matang, ada berapa buah yang belum siap dipanen. Saat itu Eka tuh kayak berpikir, kok dia tuh kebelet pipis. Eka pun mulai menjauh dari lokasi karyawannya ini sedang bekerja dan langsung berjongkok kemudian pipis. Tapi saat Eka ini buang air kecil, kok tiba-tiba dia sakit perut dan langsung buang air besar di sana. Nah, karena tiba-tiba Eka ini buang air besar, otomatis dong dia tidak membawa air. Saat itu Eka tuh kayak memetik rumput yang ada di sekitar sana untuk mekikid agar kotorannya ini tidak tercium di badannya.
Saat Eka ini selesai buang air besar, Eka pun bangun dan melihat di sudut sebelah utara ada pohon manggis yang buahnya itu sangat rindang. Eka pun pergi ke sana. Tanpa bilang babi bu, Eka memetik buah manggis dan langsung makan buah manggis di tempat. Mungkin ada 10 biji semeton buah manggis yang dipetik oleh Eka. Nah, ketika Eka sedang asik nih memetik buah manggis di tempat, Eka kok kayak mencium bau nangka yang sangat manis. Ketika Eka ini melihat ke arah selatan, ternyata di arah selatan itu adalah pohon nangka yang tidak terlalu tinggi, tapi ada satu buah nangka yang itu tuh ukurannya besar banget dan terlihat tuh sudah kayak agak retak gitu loh. Nah, ketika Eka melihat buah nangka ini, dia tuh kayak merasa, itu kok buah nangkanya sudah engkak dan juga baunya tuh wangi banget. Eka pun berjalan mendekati buah nangka ini. Kemudian menggunakan tangannya sendiri, Eka tuh kayak mengengkagang buah nangka ini. Karena buah nangka ini mungkin karena sudah matang, jadi kalau otomatis semeton kayak ada retakan, kayak retakan kecil-kecil gitu loh semeton di badan si buah nangka tersebut. Menurut Eka itu tuh mungkin sebesar buah nangkanya itu seperempat badannya dia. Saat Eka menekan dinding dari buah nangka ini, kan otomatis dong kayak isinya itu benar-benar lumer dan terlihat sangat enak. Kengken dan unduke, entah karena Eka ini rakus atau lapar, dia pun langsung mencopot buah nangka ini kemudian memakan buah nangka tersebut. Dari cokotan pertama ya, Eka merasa buahnya sangat manis. Kengken dan unduke. Biasanya Eka tuh tidak terlalu nafsu makan buah nangka karena dia tuh kan setiap hari melihat buah nangka itu saja. Tapi untuk kasus buah nangka ini, Eka tuh merasa sangat penasaran dan juga kayak tidak bisa berhenti makan semeton. Ketika Eka ini kayak terus-terusan saja memakan buah nangka ini, dia tuh kayak benar-benar tidak bisa berhenti. Gimana aja kayak dia tuh tidak makan dari pagi gitu loh semeton. Sebenarnya Eka tuh berpikir kenapa kok dia tidak berhenti. Tapi karena Eka tuh merasa buah nangka ini legit, manis dan juga sangat gurih, dia sampai menghabiskan 1 bungkul buah nangka yang bahkan katiknya itu masih neket di bongkol punya nangka itu semeton. Nah, ketika Eka ini tersadar, tangan dan juga bibirnya ini sudah penuh dengan sisa-sisa dari buah nangka, termasuk dengan jaketnya pun kotor. Karena inilah Eka tuh kayak berinisiatif kembali ke mobil untuk mengambil air minum, kemudian untuk membilas tangan dan juga wajahnya. Ketika Eka ini kembali ke mobil, Eka tuh kan kayak mengambil botol aqua dan dia tuh kayak cuci tangan dan juga membersihkan mulutnya. Ketika itu tiba-tiba Made, salah satu karyawan perempuannya si Eka, pun menghalangi Eka. Dia bilang, moge mau apa. Nah, Eka bilang, kenapa? Saya lu mau cuci tangan menggunakan air aqua, moge. Tapi engken kan nunduk ya, si Made ini kayak memukul pundaknya mogenya atau si Eka ini, dan si Made ini mengambil botol aqua yang dipegang oleh si Eka kemudian melemparkannya ke tengah jalan. Ketika aqua ini dilemparkan ke tengah jalan, tiba-tiba tadinya Eka tuh benar-benar melihat itu adalah aqua besar yang memang selalu dia bawa dan dia taruh di depan. Tapi saat aqua itu dilempar ke jalan raya dan juga isinya otomatis dong berhamburan di jalan raya, Eka kok melihat ternyata itu adalah minyak tanah yang biasanya dibawa oleh Eka. Dan minyak tanah itu biasanya dibuat oleh Eka untuk menghidupkan api agar tidak ada nyamuk ketika dia itu terjun ke lapangan untuk mengecek buah-buah yang akan dipanen. Nah, saat itu Eka, boom! Kok minyak tanah? Saat itu Eka tuh bingung semeton. Dan ketika Eka mencium tangannya, itu tuh benar-benar bau minyak tanah. Ternyata dari tadi Eka mencuci tangan dan hampir saja minum minyak tanah yang dia pikir itu adalah air aqua. Kalau saja Made tidak datang. Dan Made pun bertanya, Moge, itu minyak tanah yang tadi pagi kita beli saat dalam perjalanan ke sini. Air aquanya ada di samping. Kenapa kok Moge mengambil minyak tanah tersebut? Boom! Kok kene? Eka yang menyadari kalau dia sudah mencuci tangan menggunakan minyak tanah, ya bingung dong. Nah, setelah itu Eka tuh kayak tidak menjelaskan apapun. Eka kemudian mengambil aqua
yang memang ada di samping setir, kemudian mencuci tangannya. Dan Eka cerita, tadi dia makan 1 ijeng buah nangka yang rasanya sangat manis, legit, dan juga gurih. Dan Eka bilang, lihat naik Made, tangannya Mbok Ge dan juga mulut Mbok Ge, ini juga jaketnya Mbok Ge, kan ada masih sisa-sisa buah nangka yang tadi Mbok Ge makan. Dan ketika itu Made tuh kayak, Mbok Ge tadi makan buah nangka. Eka pun bilang, iya ini loh sisa-sisanya, lihat tuh di tangannya Mbok Ge kan masih ada sisa-sisanya. Tuh ini juga, tuh lihat. Di matanya Eka ya, tangan dan juga jaketnya ini masih kotor terkena sisa-sisa buah nangka yang dia makan. Tapi Made bilang, Mbok Ge, mulut Mbok Ge, tangan Mbok Ge, dan juga jaket Mbok Ge bersih. Tidak ada sisa buah nangka. Mbok Ge ini mimpi. Nah, Eka tuh kayak boom. Kok kene? Ketika Made berbicara seperti itu kepada Eka, tiba-tiba bulu kuduknya Eka merinding. Engken keadaan unduknya semeton. Dia merasa bahunya ini sangat berat, dan tangannya yang sedang memegang botol aqua ini juga terasa kayak kok makin berat. Ketika itu Eka pun mulai masuk ke dalam mobilnya, kemudian berkaca di kaca spion yang ada di atas. Dan ketika itu benar semeton, wajahnya, tangannya, termasuk jaketnya yang tadi dia lihat kotor karena terkena sisa dari buah nangka yang dia makan. Tidak ada sama sekali. Mulutnya bersih, jaketnya bersih, bahkan tangannya juga bersih. Kok bisa? Eka pun kaget dan kayak, loh, tadi ini tuh benar-benar kotor loh Made. Dia pun menceritakan itu kepada Made. Tapi sepertinya Made berpikir kalau si Eka ini sedang menggoda dia, dan juga bilang, ayo Mbok Ge, ini lo sudah siang, udah jam 12:30, yuk kita makan. Ternyata semotong itu tuh sudah jam 12:30 siang, yang padahal Eka berpikir tadi dia cuma pergi sekitar 30 menit dari Ngencah, Meju, kemudian makan buah nangka, kemudian kembali ke mobil. Kok bisa-bisanya Made bilang itu sudah jam 12:30? Dan saat Eka melihat HP-nya, ternyata benar, itu sudah jam 12:30 dan waktunya Made dan juga karyawannya untuk istirahat makan siang. Di sana Eka benar-benar bingung. Kok bisa-bisanya waktu berjalan secepat itu? Apakah memang dia yang mengigau, yang berhalusinasi, atau memang ini nyata? Dan di tengah kebingungannya ini ya, Eka diajak untuk masuk kembali ke perkebunannya Pak Gede, kemudian duduk dan juga makan dengan karyawan yang lain.